Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulandia Ayuning Tias dari kelas D Malam dengan NIM 237020100277. Selamat siang kepada Pak Mirza selaku dosen pengampu dari mata kuliah Teori Komunikasi. Hari ini saya akan membahas salah satu teori komunikasi yang cukup berpengaruh, yaitu medium teori dari Walter Jackson Ong. Teori ini tuh nggak cuma ngebahas soal alat komunikasi saja, tapi lebih dalam tentang bagaimana media yang kita gunakan itu ngebentuk cara kita berpikir, berinteraksi, bahkan membentuk identitas sosial. Mulai dari budaya lisan, tulisan, sampai era digital sekarang. Semuanya punya dampak besar terhadap cara kita hidup. Yuk kita bahas lebih lanjut bagaimana sih Walter Ong ini tuh ngelihat peran media dalam membentuk masyarakat kita. Nah, untuk yang pertama itu ada latar belakang tokoh yaitu Walter Jackson Ong. Beliau adalah seorang imam Jesuit dan sarjana media asal Amerika Serikat yang dikenal karena teorinya tentang bagaimana media tuh ngebentuk cara berpikir dan berkomunikasi manusia. Lahir pada 30 November 1912 di Kansas City dan meraih gelar PhD dari Harvard. Ong ini banyak dipengaruhi oleh Marshall M. Luhan. Marshall M. Luhan ini tuh tokoh lain dari medium teori. Ia juga menghabiskan sebagian besar karirnya di Saint Louis University yang mempelajari linguistik, antropologi sejarah, dan studi budaya. Yang kedua itu ada paradigma. Medium teori ini tuh masuknya ke paradigma kritis atau interpretif. Karena medium teori ini tuh melihat bagaimana sih media tuh sebagai kekuatan yang membentuk pola pikir, struktur sosial, dan pengalaman manusia. Walter Ong juga menyatakan bahwa media adalah perpanjangan indera manusia yang membentuk ekologi komunikasi. Ia juga menyoroti pergeseran dari budaya lisan yang kolektif ke budaya tulis yang lebih individualistis. Ia mengubah cara pengetahuan dibuat dan disebarkan. Namun, pandangan dari pandangan ini tuh sejalan dengan teori Epsilon bahwa media itu adalah pesannya. Tetapi teori Ong ini tuh belum sepenuhnya ngecakup dampak media digital itu sendiri sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut di era digital saat ini. Nah, selanjutnya itu ada tradisi komunikasi. Medium teori ini tuh masuknya ke tradisi komunikasi kritis. Karena teori oralitas Walter Ong ini sendiri tuh ngejelasin bagaimana pergeseran dari komunikasi lisan ke tulisan mempengaruhi budaya dan cara berpikir manusia. Budaya lisan ini sendiri tuh ngandelin alat memorik seperti ritme dan pengulangan, sementara budaya tulisan ngedorong pemikiran abstrak dan individualitas. Walter Ong sejalan dengan tokoh lainnya yaitu M. C. Luhan, yang menekankan bahwa media itu ngebentuk persepsi bukan sekedar menyampaikan pesan saja. Tulisan itu mengubah cara manusia berinteraksi dan memahami dunia secara analitis. Apalagi di era digital saat ini, media sosial dan video online itu menghadirkan bentuk komunikasi baru. Meski teori Ong ini tuh tetap relevan, cuman harus dibutuhkan pemahaman baru untuk menjelaskan fenomena digital saat ini. Adapun konteks historis penemuan teori ini. Jadi teori medium Walter Ong ini tuh dikembangkan pada tahun 1980-an yang menjelaskan bagaimana media itu tidak hanya menyampaikan informasi saja, tetapi juga ngebentuk budaya, identitas, dan pola pikir manusia. Dalam budaya lisan sendiri, komunikasi itu bersifat komunal, sedangkan tulisan dan cetak mendorong pemikiran abstrak dan individualisme. Apalagi di Apalagi media digital ini kemudian tuh ngeciptain bentuk interaksi sosial baru. Apalagi teori ini tuh juga berpengaruh dalam pendidikan dan pembentukan identitas sosial, meski dikritik karena kurang memperhatikan peran individu dalam menafsirkan media. Selanjutnya itu ada konsep utama dan asumsi teori. Jadi, menurut Walter Ong dalam medium teori ini, media komunikasi itu secara aktif mempengaruhi cara manusia berpikir, berinteraksi, dan membentuk realitas sosial.
Budaya tulisan ngedorong pemikiran kritis dan individualisme, sementara budaya lisan itu mengandalkan ingatan kolektif dan kedekatan emosional. Walter Ong juga mendukung gagasan MC Luhan bahwa media itu adalah perpanjangan indera manusia, serta konsep media panas dan keren yang mencerminkan tingkat partisipasi sensorik mereka. Ia juga menyoroti pentingnya kehadiran linguistik dalam budaya lisan untuk membangun kohesi sosial. Namun, media digital ini sendiri itu nggak cuma ngehadirin komunikasi berida saja, tapi banyak tantangan, batas antara tulisan dan lisan, serta menciptakan pengalaman bersama baru. Nah, kira-kira medium teori ini tuh masuknya ke metode penelitian apa sih? Dan metode penelitian apa yang digunakan dalam medium teori ini sendiri? Jadi, medium teori ini sendiri tuh menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yang berbasis hermeneutis, yang menekankan bahwa pemahaman mendalam terhadap pengalaman manusia dan teks itu melalui proses interpretasi berulang. Walter Ong juga menggunakan studi kasus, wawancara, semi terstruktur, dan analisis tematik untuk menggali makna dan konteks sosial dan budaya. Pendekatan ini juga menyoroti pentingnya pengalaman subjektif dan interaktif, namun masih dikritik karena kurang mampu menangkap kompleksitas media digital saat ini sehingga diperlukan penelitian lanjutan. Selanjutnya itu ada relevansi dengan fenomena saat ini. Teori medium Walter Ong ini memberikan dasar yang kuat untuk menganalisis pengaruh media komunikasi terhadap interaksi sosial dan pembentukan identitas, terutama dalam konteks komunikasi modern seperti media sosial, politik, dan organisasi. Media sosial tuh seperti Facebook dan Twitter itu memungkinkan komunikasi dua arah antara politisi dan masyarakat. Tetapi mereka juga menjadi sumber disinformasi, menegaskan bahwa media bukan hanya alat netral tetapi juga berperan aktif dalam membentuk persepsi publik. Para aktivis juga menggunakan media sosial untuk meningkatkan suara mereka dan mengubah dinamika kekuasaan. Apalagi media sosial juga mendorong kolaborasi, mengaburkan hierarki dan meningkatkan partisipasi dalam budaya kerja organisasi, yang menekankan bahwa identitas baru dan hubungan sosial yang lebih fleksibel dibentuk oleh transformasi media. Terlepas dari fakta bahwa media itu mengalami transformasi yang positif, masalah seperti erosi privasi dan penyebaran informasi palsu itu nunjukin kompleksitas komunikasi digital ini tuh nggak cuma nunjukin bahwa media adalah kekuatan yang membentuk struktur sosial dan budaya modern. Nah, adapun kelebihan dan keterbatasan dalam medium teori ini. Kelebihan medium teori ini, ya yang pertama itu adalah memberikan dasar kuat untuk memahami bagaimana media membentuk interaksi manusia dan identitas sosial. Yang kedua, mengungkap pengaruh budaya cetak dalam mendorong individualisme dan budaya lisan dalam menciptakan ikatan komunal. Ketiga, analisis historisnya tuh ngebantu memahami perilaku manusia atau perilaku media kontemporer dan konstruksi konstruksi identitas sosial termasuk pembentukan kelompok kita dan mereka. Adapun keterbatasan dalam medium teori ini yang pertama adalah cenderung melakukan generalisasi berlebihan, kedua kurang mempertimbangkan hibriditas dan kompleksitas media modern, ketiga pendekatan makro membuatnya kurang fleksibel untuk diterapkan dalam konteks spesifik media digital yang terus berkembang. Nah, jadi dari, yang saya paparkan tadi tentang medium teori ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa medium teori menurut Walter Ong itu adalah teori yang menyoroti bagaimana media bukan hanya sekedar alat penyampai informasi, tetapi juga ngebentuk cara manusia berpikir, berinteraksi, dan membangun realitas sosial. Media seperti budaya lisan, tulisan, cetak, hingga digital mempengaruhi struktur budaya dan kesadaran manusia secara berbeda. Teori ini juga sejalan dengan gagasan MC Luhan bahwa medium adalah pesan. Namun di era digital yang kompleks dan hibrid ini, teori Ong perlu diperluas agar lebih relevan dengan dinamika komunikasi modern yang terjadi saat ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.